Baiklah, perkenalkan, nama saya Fatin Sibok, NIM 1910416945. Mata kuliah riset operasi. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi-materi tentang riset operasi. Materi yang pertama yaitu konsep dasar riset operasi. Perkembangan operation research. Riset operasi berasal dari bahasa Inggris dan merupakan suatu hasil studi antara tim militer dengan para ilmuwan saat operasi militer selama Perang Dunia Kedua. Tujuan mereka adalah untuk mengakhiri perang secepatnya serta mengefektifkan penggunaan sumber-sumber kemiliteran yang serba terbatas, personil, biaya, dan peralatan. Setelah perang selesai, potensi komersialnya segera didasari dan penggunaan menyebar sampai ke Amerika Serikat, yang selanjutnya dikenal dengan nama riset operasi. Operation research banyak diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah manajemen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang pertama, market planning, forecasting. Kedua, inventory control. Dan ketiga, producing planning and scheduling. Keempat, capital budgeting. Kelima, transportation. Keenam, ATC. Dalam literatur manajemen, operational research sering disebut sebagai scientific management, mencakupi regression analysis, linear programming, simulation, network, cleaning, game theory. Saat ini banyak keputusan utama yang harus diambil oleh manajer dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan dalam situasi lingkungan yang serba terbatas. Batasan-batasan tersebut meliputi keterbatasannya sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, bahan baku, uang, dan lain sebagainya. Batasan-batasan tersebut meliputi terbatasnya sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, bahan baku, uang, dan lain sebagainya. Riset operasional banyak diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah manajemen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dalam literatur manajemen, riset operasi sering disebut sebagai manajemen sains. Riset operasi bisa dipandang sebagai ilmu dan seni. Riset operasi dipandang sebagai ilmu karena riset operasi menggunakan teknik-teknik dan algoritma matematik untuk memecahkan masalah yang ada. Dipandang sebagai seni karena keberhasilan dari penyelesaian model matematis ini sangat tergantung pada kreativitas dan kemampuan seseorang sebagai pelaku analisis dalam proses pengambilan keputusan. Definisi tentang riset operasi. Operational Research Society of Great America. Riset operasi berkaitan dengan menentukan pilihan secara ilmiah, bagaimana merancang dan menjalankan sistem manusia mesin secara terbaik. Biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka. Hamdi A. Taha. Riset operasi adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antara disiplin yang bertujuan menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Dalam penyelesaian persoalan dalam proses pengambilan keputusan harus diidentifikasi dulu dua komponen utama, yaitu objektif atau tujuan, variabel, dan variabel. Objektif atau tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai dalam bidang usaha. Biasanya tujuan akhir diartikan sebagai memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan. Dalam bidang lain yang sifatnya non-profit, maka tujuan akhir diartikan sebagai pemberian kualitas pelayanan kepada para pelanggan. Variabel-variabel setelah tujuan ditentukan, maka harus dilakukan pemilihan tindakan yang terbaik agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
Yang kedua, kualitas dalam pemilihan tindakan yang terbaik sangat tergantung pada pengetahuan pengambilan keputusan atau manajer terhadap seluruh alternatif tindakan yang mungkin. Yang ketiga, untuk dapat menentukan tindakan yang mungkin dilakukan maka manajer harus mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Pendekatan riset operasional untuk memecahkan masalah. Observasi mengenai dan mempelajari masalah-masalah yang terdapat dalam organisasi atau sistem. Definisi masalah yang ada dijabarkan dan ditegaskan dengan singkat dan jelas. Konstruksi model. Penyajian dapat berupa grafik, meskipun model sains manajemen mencakup kumpulan metode matematis dengan menggunakan angka-angka dan simbol. Solusi. Dari model dibuat akan diperoleh penyelesaian yang dapat membantu dalam membuat keputusan. Nilai variabel keputusan tidak menunjukkan keputusan yang aktual, tetapi hanya merupakan informasi, ajuran, atau pedoman. Pelaksanaan. Untuk menerapkan, manajer tidak secara kaku menerapkan solusi yang diperoleh tanpa pertimbangan lebih lanjut atau sumber daya, lingkungan, dan lain sebagainya. Metodologi riset operasional. Terdapat 5 tahapan yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan teknik riset operasi, yaitu yang pertama, memformulasikan persoalan. Yang kedua, membuat model matematik. Yang ketiga, menurunkan suatu penyelesaian. Dan keempat, pengujian model dan solusi. Yang kelima, mengimplementasikan hasil studi. Langkah 1. Memformulasikan persoalan. Definisikan persoalan dengan menentukan spesifikasi tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Yang perlu diperhatikan adalah mempelajari dan mengembangkan suatu rumusan yang jelas dari masalah yang dihadapi. Di sini termasuk tujuan-tujuan yang sesuai kendala-kendala yang ada, keterkaitan antara bidang yang akan dikaji dan bidang lain dalam organisasi, batasan waktu untuk membuat keputusan, dan lain sebagainya. Langkah kedua, membuat model matematis. Komponen dari model matematis adalah variabel keputusan, decision variable. Jika ada n keputusan yang saling berkaitan dan dinyatakan secara kuantitatif, maka keputusan-keputusan ini dinyatakan sebagai variabel keputusan x1, x2, dan xn, yang nantinya nilai-nilainya harus ditentukan. Fungsi tujuan atau objektif fungsional merupakan suatu fungsi yang merupakan ukuran kinerja yang sesuai, atau mean, cost, make, dan profit, dan dinyatakan dalam fungsi matematis dari variabel-variabel keputusan. Fungsi pembatas, constraints, merupakan suatu fungsi yang dibuat berdasarkan resources yang ada, biasanya dinyatakan dalam bentuk kemasan atau ketidaksamaan. Input parameter berupa angka-angka, merupakan konstanta atau koefisien yang terdapat di dalam fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Langkah ketiga, menurunkan suatu penyelesaian. Dari model matematis yang telah dibuat, maka bisa ditentukan suatu penyelesaian yang optimal. Dan langkah keempat, pengujian model dan solusi. Hal ini terkait dengan validasi dari model, di mana harus ditentukan apakah model matematis yang telah dibuat pada langkah kedua telah menggambarkan keadaan nyata secara akurat. Apakah model matematis yang telah dibuat telah memberikan petunjuk bahwa model cenderung menghasilkan suatu peningkatan yang hasil yang berarti atas apa yang terjadi sekarang. Langkah kelima, mengimplementasikan hasil studi. Pada langkah ini, hasil dari studi harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pendokumentasian atau pencatatan semua kegiatan yang dilakukan, supaya bila terjadi sesuatu yang tidak benar akan dapat dicari apa penyebabnya. Baik, untuk materi yang pertama, sekian. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu program linear. Program linear adalah teknik optimisasi yang melibatkan variabel-variabel linear. Dalam model program linear dikenal dua macam fungsi, yaitu model objektif atau objektif fungsional dan fungsi kendala atau constraint fungsional yang linear.
Tujuan dari penggunaan program linear antara lain mempelajari program linear sebagai penunjang pengambilan keputusan, memahami syarat-syarat pemecahan program linear dan pemecahannya, memperkenalkan metode grafik untuk memecahkan maksimasi dan minimisasi persoalan program linear, mempelajari masalah teknik dalam program linear seperti titik ekstrim dan alternatif pemecahan optimum dan memperlihatkannya dengan metode grafik. Syarat pembentukan model program linear. Berikut adalah syarat pembentukan model program linear. Yang pertama, variabel keputusan merupakan unsur-unsur dalam persoalan yang dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Yang kedua, persoalan linear programming bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan kuantitas, atau pada umumnya berupa laba atau biaya. Sifat umum ini disebut sebagai fungsi tujuan atau objektif function. Dari suatu persoalan linear programming, tujuan utama suatu perusahaan pada umumnya untuk memaksimalkan keuntungan pada jangka panjang. Dalam kasus sistem distribusi, suatu perusahaan angkutan atau penerbangan, tujuan pada umumnya berupa meminimalkan biaya. Yang ketiga, adanya batasan atau constraints atau kendala yang membatasi tingkat sampai di mana sasaran dapat dicapai. Sebagai contoh, keputusan untuk memproduksikan beberapa unit dari tiap produk. Dalam suatu ini produk perusahaan dibatasi oleh tenaga kerja, mesin yang tersedia. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan atau minimalkan suatu kuantitas atau fungsi tujuan bergantung kepada sumber daya yang jumlah terbatas. Yang keempat, harus ada beberapa alternatif tindakan yang diambil. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan menghasilkan 3 produk yang berbeda, manajemen dapat menggunakan linear programming untuk memutuskan bagaimana cara mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas atau tenaga kerja, pemisahan, dan seterusnya. Jika tidak ada alternatif yang dapat diambil, maka linear program tidak diperlukan. Yang kelima, kita harus dapat menyatakan tujuan perusahaan dan segenap keterbatasan sebagai kemasan atau ketidaksamaan matematik, dan harus ada kesamaan dan ketidaksamaan linear tujuan perusahaan, yakni keuntungan. Model programming linear atau MPL. Model programming linear atau MPL memiliki sebuah fungsi objektif dan satu atau lebih kendala. Pada fungsi objektif terdapat parameter yang disebut koefisien fungsi objektif atau objektif function coefficients. Koefisien fungsi objektif menggambarkan kontribusi satuan variabel keputusan terhadap nilai fungsi objektif. Koefisien fungsi objektif yang selama ini dikenal dalam pembahasan MPL bersifat tegas, demikian pula dengan kenalannya. Fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan merupakan suatu pernyataan matematik dalam program linear yang memaksimalkan atau minimalkan kuantitas, sering berupa laba atau biaya. Tetapi tujuan dapat digunakan, sedangkan batasan merupakan batasan yang membatasi tingkat sampai di mana seseorang manajemen dapat mencapai suatu tujuan. Uji linearitas. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian karena biasanya model dibentuk berdasarkan telah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear. Hubungan antara variabel yang secara teori bukan merupakan hubungan linear sebenarnya sudah tidak dapat dianalisis dengan regresi linear. Misalnya, masalah elastisitas. Asumsi linearitas adalah asumsi yang menetapkan atau memastikan apakah data yang kita miliki sesuai dengan garis linear atau tidak. Baik, sekian untuk pembahasan materi program linear. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Linear programming dengan metode grafik. Linear outcome. Linear outcome mengenali linear programming sebagai alat pengambilan keputusan, merumuskan masalah operasi ke dalam bentuk linear programming, menyelesaikan masalah linear programming dengan grafik atau matematik.
Pendahuluan. Dalam penyelesaian permasalahan dengan linear programming ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yakni metode grafik dan simplex. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat dua variabel putusan. Metode simplex bisa digunakan menyelesaikan permasalahan di mana variabel keputusan dua atau lebih. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memprioritaskan permasalahan ke dalam bentuk linear programming. Pokok pembahasan ini membahas linear programming dengan metode grafik untuk fungsi tujuan baik, maksimum maupun minimum. Kasus dengan dua variabel. Contoh kasus dengan dua variabel, Sentosa Furniture akan membuat meja dan kursi. Keuntungan yang dapat diperoleh dari satu unit meja adalah $7, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari satu unit kursi adalah $5. Namun untuk meraih keuntungan tersebut, Sentosa Furniture menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Membuat satu unit meja, mereka memerlukan 4 jam kerja. Untuk satu unit kursi, mereka membutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan satu unit meja dibutuhkan 2 jam kerja. Dan untuk pengecatan satu unit kursi butuh 1 jam kerja. Jumlah jam-jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu, sedangkan jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Fungsi maksimasi. Permasalahan memaksimumkan profit. Perusahaan harus memutuskan berapa jumlah meja dan kursi yang harus diproduksikan. Dalam kasus ini, variabel keputusan adalah meja, yaitu X1, dan kursi X2. Fungsi tujuan Z sama dengan 7x⁻1 sama dengan 5x⁻2. Fungsi kendala. Kendala pertama adalah waktu yang tersedia di departemen pembuatan. Total waktu yang diperlukan untuk pembuatan meja diperlukan waktu 4 jam kerja, dan untuk pembuatan kursi memerlukan waktu 3 jam kerja adalah 240 jam. Kalimat ini dapat dirumuskan dalam pertidaksamaan matematis menjadi 4x⁻1 ditambah 3x⁻2 atau kurang dari 240 jam. Seperti halnya kendala pertama, maka kendala kedua dapat diketahui. Bahkan total waktu yang diperlukan untuk pengecatan meja, di mana untuk pengecatan satu unit meja diperlukan waktu 2 jam kerja. Dan untuk pembuatan kursi, di mana untuk pengecatan satu kursi dibutuhkan waktu dalam pertidaksamaan matematis menjadi 2x⁻1 tambah x2 sama dengan 100 jam. Kendala non negatif, x1, x2 sama dengan 0. Penyelesaian LP secara grafik. Langkah pertama, merubah fungsi kendala menjadi persamaan. Contohnya 4x tambah 3x⁻2 sama dengan 240. Kendala ini akan memotong salah satu atau kedua sumbu. Fungsi linear adalah merupakan garis lurus, maka akan dicari titik potong garis tersebut dengan kedua sumbu. Suatu garis akan memotong salah satu sumbu apabila nilai variabel yang lain sama dengan 0. Dengan demikian, kendala pertama akan memotong x1 pada saat x2 sama dengan 0. Demikian juga kendala ini akan memotong x2 pada saat x1 sama dengan 0. Kendala 1, 4x⁻1 tambah 3x⁻2 sama dengan 240. Memotong sumbu x1 pada saat x2 sama dengan 0. 4x⁻1 tambah 0 sama dengan 240. x1 sama dengan 240 per 4. x1 sama dengan 60. Memotong sumbu x2 pada saat x1 sama dengan 0. Kendala 1 memotong sumbu x1 pada titik 60,0 dan memotong sumbu x pada titik 0,80. Kendala 2, 2x⁻1 tambah x⁻2 sama dengan 100. Memotong sumbu x1 pada saat x2 sama dengan 0. 2x⁻1 tambah 0 sama dengan 0. x1 sama dengan 100, x2 sama dengan 50. Memotong sumbu x2 pada saat x1 sama dengan 0. 0 tambah x2 sama dengan 100, x2 sama dengan 100. Kendala 2 memotong sumbu x1 pada titik 5,0
50,0 dan memotong sumbu X2 pada titik 0,100. Baik, sekian untuk pembahasan materi linear dengan metode grafik. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang keempat, yaitu linear programming dengan metode simplex. Metode simplex, metode grafis memiliki keterbatasan pada jumlah masukan atau keluaran yang akan dicari. Optimasi kombinasinya, kombinasi terbatas pada dua variabel saja, baik masukan maupun luaran. Fakta di perusahaan mempunyai variabel. Metode simplex adalah solusinya. Penyelesaian metode simplex. Langkah-langkah penyelesaian metode simplex. Semua permasalahan dikumpulkan dalam kedua kelompok, tujuan dan batasan. Sama seperti metode grafis. Tujuan dan batasan dibuat dalam bentuk persamaan, pangkat tunggal, sama seperti metode grafis. Fungsi persamaan tujuan dan batasan tersebut diubah dengan memasukkan unsur variabel semua yang diperlukan. Surplus variabel atau slash atau S, membuat matriks tabel simplex. Cara penyelesaian metode simplex, selesaikan menurut aturan yang ada. Apabila semua angka pada baris C, J kurang Z, J, maka penyelesaian sudah optimal. Bila belum optimal, susun tabel simplex yang baru dan selesaikan menurut aturan yang ada. Bila penyelesaian sudah optimal, maka permasalahan ini selesai. Jika belum, maka ulangi tahap ini sampai mendapatkan penyelesaian optimal. Cara penyusunan tabel simplex yang baru. Tentukan kolom kunci, yaitu 1. Kolom yang dinilai C, J kurang Z, J paling besar. Tentukan barisan kunci atau baris yang nilai ganti R terkecil R sama dengan Q, kolom kunci pada baris yang sama. Tentukan angka kunci atau angka perpotongan kolom kunci dan baris kunci. Baris baru dari baris kunci dihitung dengan membagi nilai yang ada pada baris kunci tersebut dengan angka kunci. Baris baru yang dihitung dengan cara baris baru sama dengan baris lama dikurang rasio tetap dikali baris kunci. Rasio tetap sama dengan angka kolom kunci, angka kunci. Baik, sekian pembahasan materi tentang linear programming. Maaf jika kurang lengkap. Setelah saya akan melanjutkan materi yang kelima. Materi yang kelima ialah penyelesaian linear programming dengan software komputer. Pendahuluan. Perkembangan teknologi komputer telah memungkinkan penggunaan algoritma yang cukup rumit dalam penyelesaian masalah linear programming dihindari. Berbagai program yang dirancang khusus seperti Lindo, Gino, Vino, QSQuent, QM, POM for Windows dapat membantu dalam pengejaran operasional research, terutama dalam penerapan metode optimisasi. Program spreadsheet seperti Microsoft Excel juga mungkin digunakan untuk menentukan solusi optimal dan simulasi. Penggunaan program-program tersebut akan semakin memperluas cakrawala pengetahuan mahasiswa tentang penerapan operasional research dengan program-program komputer serta memicu kreativitas. Software atau FOAM QM for Windows. Software ini dapat didasarkan merupakan paket yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan persoalan manajemen
produksi dan operasi, atau Production and Operations Management (POM), termasuk pula untuk persoalan yang dibahas dalam Operation Research. Berbagai persoalan tersebut dalam software ini dapat dikombinasikan dalam beberapa modul khusus seperti Aggregate Planning, Assembly Line, Pledging, Assessment, Breakpoint Analysis, Discussion Analysis, Linear Programming, Inventory, Transportation, dan lain-lain. Untuk dapat memanfaatkan software ini secara optimal diperlukan pemahaman konseptual dan kemampuan dalam menyelesaikan soal-soal secara manual. Penyelesaian persoalan secara manual dan kemampuan konseptual diperlukan untuk melakukan analisis data sebagai output yang dihasilkan oleh software. Sedangkan penyelesaian dengan software di satu sisi juga diharapkan dapat digunakan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan produksi dan operasi dalam kondisi yang sesungguhnya. Excel adalah program pengelolaan lembar kerja Microsoft. Menyempurnakan paket Office membuat Excel semakin berdaya untuk menyelesaikan berbagai kasus melalui fasilitas add-in data analysis skenario. Solver adalah fasilitas bawaan Excel yang kemungkinan pengguna untuk menyelesaikan kasus optimasi. Penggunaan Excel dapat mengurangi ketergantungan dan keterbatasan kepada software, namun akan semakin lebih baik bila dikombinasikan. Penyelesaian kasus dengan POM QM. Permasalahan maksimumkan profit. Perusahaan harus memutuskan beberapa jumlah meja dan kursi sebaiknya diproduksi. Dalam kasus ini, variabel keputusan adalah meja X1 dan kursi X2. Fungsi tujuan Z sama dengan 7X pangkat 1 tambah 5X pangkat 2. Langkah-langkah penyelesaian soal. Jalankan program POM for Windows, pilih modul Linear Programming, pilih menu File, New, sehingga muncul tampilan. Buat judul penyelesaian soal ini dengan mengisi bagian titel kasus 1 LP. Jika titel tidak diisi, program akan membuat judul sendiri sesuai dengan defaultnya. Isikan atau set jumlah kendala dengan 2 dengan mengklik icon pada kontak number of constraints. Dalam POM for Windows tidak perlu memasukkan kendala non-negatif. Isikan set atau set jumlah variabel dengan 2 dengan cara mengklik icon pada kotak number of variables. Lengkapi identitas tabel masalah dengan memasukkan nilai setiap data, kendala, dan fungsi tujuan. Klik solve untuk mengetahui solusi atau penyelesaian masalah. Baik, sekian materi tentang penyelesaian linear programming dengan software komputer. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Metode transportasi. Pendahuluan. Model transportasi adalah suatu model yang digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengirim barang atau bahan dari beberapa sumber resources ke beberapa tempat tujuan destination dengan prinsip biaya yang paling minimum. Masing-masing sumber mempunyai kapasitas pengiriman tertentu atau sejumlah barang untuk ditawarkan atau supply, sedangkan masing-masing tempat tujuan memiliki batasan-batasan permintaan atau demand tertentu pula. Terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute atau dari sumber ke destinasi. Suatu destinasi dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu. Pada biaya transport minimum, karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transport pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirim. Definisi unit yang dikirim sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting, satuan penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten.
Tahapan pemecahan masalah transportasi, perumusan masalah penentuan alokasi pengiriman. Tahapan pemecahan masalah transportasi, yang pertama perumusan masalah, dan kedua penentuan alokasi pengiriman, dan ketiga tes optimasi. Jika belum optimal, maka alokasi pengirim lain. Matriks transportasi disebut feasible jika sel terisi dalam M tambah N kurang 1, di mana M sama dengan jumlah baris, N sama dengan jumlah kolom. Jika sel terisi kurang dari M tambah N kurang 1, maka perlu ditambahkan sel dummy dengan alokasi sebanyak 0 pada sel kosong yang memiliki ongkos terkecil. Optimasi tabel dilakukan dengan melihat ongkos pada sel kosong. Apabila tidak ada nilai negatif, maka tabel dikatakan optimal. Bagaimana bila tabel belum optimal? Jika masih terdapat tanda negatif pada tabel transportasi, maka perlu dilakukan perubahan keputusan sel. Isi dengan prosedur sebagai berikut. Pilih sel kosong dengan tanda negatif terbesar sebagai entering variable, sel kosong yang akan dilakukan pengisian. Buat loop dengan titik awal di sel kosong tersebut yang menghubungkan sel-sel terkait. Sel-sel terisi sebagai titik sudut loop. Tandai tambah dan kurang secara bergantian mulai dari sel kosong tersebut. Pilih nilai sel terisi terkecil dari yang bertanda negatif untuk dialokasikan. Sel-sel kosong terpilih sesuaikan kapasitas baris dan kolom akibat perputaran sel tersebut. Metode-metode dalam transportasi. Yang pertama, metode stepping stone atau SS. Metode SS adalah sesuatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba atau trial and error. Pedoman alokasinya adalah sudut barat laut atau sudut kiri atas. Dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Yang kedua, metode modified distribution atau MODI. Metode MODI adalah merupakan perkembangan dari metode SS. Perbedaannya akurasi dibandingkan dengan metode SS. Yang ketiga, metode Vogels approximation atau VAM. Metode VAM merupakan perkembangan dari metode SS dan MODI. Perbedaannya adalah pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Dibandingkan metode lain, metode ini lebih baik dan mendekati kondisi optimal. Baik, sekian materi untuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu metode pengendalian persediaan. Persediaan meliputi segala macam barang yang menjadi objek pokok aktivitas perusahaan yang tersedia untuk diolah dalam proses produksi atau dijual. Seperti bahan mentah yang akan digunakan untuk memproduksi barang dagang. Barang setengah jadi, barang yang belum selesai sepenuhnya menjadi barang dagang. Barang jadi, barang yang sudah selesai dikerjakan dan siap untuk dijual. Persediaan merupakan salah satu aset yang paling mahal dan penting bagi kebanyakan perusahaan. Bahkan persediaan dapat mewakili 50% dari total investasi perusahaan. Pada satu sisi, suatu perusahaan dapat berusaha mengurangi biaya dengan mengurangi tingkat persediaan. Pada sisi lain, pelanggan dapat menjadi tidak puas ketika terjadi kekurangan persediaan atau stock out. Dengan demikian, manajemen perusahaan harus membuat keputusan persediaan yang seimbang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan dapat meminimasi biaya penggadaan atau persediaan. Mengapa persediaan sangat penting? Karena ada ketidakpastian, manajer harus mampu memastikan setiap permintaan dapat diantisipasi dan dipenuhi. Padahal dirinya tidak selalu dapat memprediksi dengan akurat apa yang diinginkan konsumen. Tujuan perencanaan dan pengendalian persediaan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat atau memuaskan konsumen. Dan kedua, untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan
dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Persediaan jika terlalu tinggi, biaya penyimpanan akan tinggi, biaya bunga akan tinggi, biaya pemeliharaan gudang tinggi, kemungkinan kerugian karena kerusakan persediaan atau turunannya kualitas dan lain-lain, memperkecil keuntungan perusahaan. Jika terlalu kecil, proses produksi akan terganggu, perusahaan tidak dapat bekerja dengan kapasitas penuh, pekerja juga tidak dapat bekerja maksimal. Penjualan akan turun karena perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen. Turunnya market share, turunnya laba perusahaan, atau kebangkrutan. Mengapa perlu pengendalian persediaan? Karena pengendalian persediaan memiliki fungsi penting dan memberi nilai tambah terhadap fleksibilitas dan keuntungan operasi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan. Yang pertama, lead time atau masa tunggu datangnya bahan baku yang telah dipesan. Yang kedua, frekuensi penggunaan bahan baku. Dan yang ketiga, jumlah dana yang tersedia untuk pembelian. Dan yang keempat, jenis bahan baku atau tahan lama atau tidak. Model inventory EQQ atau Economy Order Quality. Model inventory EQQ adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah rasional pembelian bahan baku yang paling ekonomis. Salah satunya tujuan utama pengendalian persediaan adalah meminimumkan total biaya persediaan barang. Terdapat dua jenis biaya dalam perhitungan. Yang pertama, order cost atau biaya pesan. Yang kedua, carrying cost atau biaya penyimpanan. Asumsi. Model EOQ dapat dipersonalkan dengan asumsi sebagai berikut. Pertama, jumlah penjualan atau kebutuhan persediaan dalam satu periode dapat diketahui dengan pasti. Dan kedua, biaya penyimpanan per unit per periode tetap. Dan yang ketiga, biaya pemesanan untuk setiap kali pesan tetap. Dan keempat, harga persatuan barang tetap berapapun jumlah yang dipesan. Kelima, barang yang dipesan datang pada saat sama yang sekaligus. Dan keenam, barang yang dibutuhkan harus selalu tersedia di pasar. Menentukan jumlah pesanan ekonomis. Keterangan EOQ sama dengan jumlah pesanan yang ekonomis. F sama dengan pemesanan tiap kali pesan. S sama dengan jumlah kebutuhan persediaan dalam unit tiap tahun. C, biaya penyimpanan per tahun yang dinyatakan dalam persentase dari harga beli persediaan. Dan P sama dengan harga beli per unit persediaan. Total cost atau CC. Keterangan EOQ, jumlah pesanan yang ekonomis. F, pemesanan tiap kali pesan. S, jumlah kebutuhan persediaan dalam unit tiap tahun. C, biaya penyimpanan per tahun yang dinyatakan dalam persentase dari harga beli persediaan. Dan P, harga per unit untuk persediaan. Titik pesan kembali ROP atau reorder point. Keterangan ROP sama dengan reorder point. LT sama dengan lead time atau harga atau hari, minggu atau bulan. Q sama dengan pemakaian rata-rata atau per hari, per minggu atau per bulan. Frekuensi pemesanan dalam 1 tahun. Keterangan S sama dengan jumlah permintaan. EOQ sama dengan jumlah pemesanan. Baik, sekian materi untuk riset operasi. Maaf jika masih banyak yang kurang lengkap, dan maaf jika masih ada yang salah. Baik, terima kasih.